Kenapa kita dihormati oleh anak-anak kita? Karena anak kita tahu kita yang bertanggung jawab atas hidup dia. Kita yang bertanggung jawab untuk makannya, kita bertanggung jawab untuk sekolahnya. Maka mereka hormat kita. Kalau ada laki-laki yang tidak bersikap begitu, dia tidak bisa jadi pemimpin, ya kan? Di surat An-Naml, semut, itu ada kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu salah satu nabi yang memiliki kemampuan lebih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Allahumma arhamna bil Quran. Kisahnya pasti sudah sering kita dengar ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya minal jinni wal ins, dan dari makhluk-makhluk Allah yang lain dikumpulkan, kemudian mereka sedang rapat dan melakukan perjalanan hingga kemudian melakukan perjalanan. Sampailah wadin naml, sampailah idza atau ala wadin naml, sampailah Nabi Sulaiman dan bala tentaranya ke sebuah lembah. Wadin naml, wadin itu lembah, naml itu semut, lembah yang situ banyak sarang-sarang semut. Kemudian berkata semut, ya ayuhan namal, wahai semut-semut sekalian, udkhulu masakinakum, masuklah ke tempat-tempat tinggal kalian, ke rumah-rumah kalian. La yahbithunna Sulaiman dan bala tentaranya bakal lewat sini nih, nanti nginjek-nginjek kalian. Wahum la yash'urun, tetapi mereka tidak menyadari. Oke. Yang ngomong ini kira-kira semut biasa apa raja semut? Raja semut. Karena kalau orang biasa, ya kan, biar dia ngomongnya penuh motivasi, dianggap orang kentut, ya kan. Tapi kalau raja, ya kan, kentutnya dianggap orang omongan, ya kan. Begitu. Kadang kenapa orang itu pengen punya kekuasaan, pengen apa? Biar pengen didengar, ya kan. Seorang pemimpin itu suaranya harus didengar. Seorang pemimpin itu harus dia dihormati. Seorang pemimpin itu. Nah, tidak akan bisa memimpin kalau suaranya tidak didengar. Tidak akan bisa memimpin kalau dia tidak dihormati. Mengapa kita para laki-laki ini disebut dengan qawwamuna 'alan nisa? Kita lebih kuat daripada perempuan karena kita memimpin di rumah itu, ya kan? Kita punya kekuasaan di rumah itu untuk menegakkan peraturan, sistem, dan ucapan kita harus didengar. Tapi bagaimana harus didengar? Bagaimana kita sampai kepada titik bisa didengar? Kita bertanggung jawab terhadap yang kita pimpin. Raja semut ini, kalau pengen selamat sendiri, nyumput sendiri dong, ya kan? Gak usah dia bodoh amat, ya kan? Sini tentaranya Sulaiman itu banyak, ya kan? Belum binatang-binatang yang lain, ya kan? Yang penting gua selamat, bodoh amat. Nggak begitu pemimpin itu. Kenapa kita dihormati oleh anak-anak kita? Karena anak kita tahu kita yang bertanggung jawab atas hidup dia. Kita yang bertanggung jawab untuk makannya, kita bertanggung jawab untuk sekolahnya. Maka mereka hormat kita. Kalau ada laki-laki yang tidak bersikap begitu, dia tidak bisa jadi pemimpin, ya kan? Sama pun kalau kita baik, maka anak-anak kita ikut baik karena kita memimpin dengan cara yang baik. Kalau kita nggak baik, nggak bisa kita mencontohkan yang baik. Sholat. Kita nggak sholat, mbak aja nggak sholat, kata dia gitu. Nggak boleh kita mencuri, bapaknya korupsi, bapaknya mencuri, nggak bisa begitu. Jadi pemimpin itu bertanggung jawab, dia bisa menjadi sosok yang diidolakan karena memang dia pantas untuk diidolakan. Seperti semut tadi, kalau dia ingin selamat aja sendiri,
dia nyumput dia sendiri, selamat dia. Sementara bodoh amat dengan rakyatnya, terinjek-injek, ya kan, rumahnya hancur, ya kan, anak istrinya keinjek-injek, ini orang mau anak-anaknya nanti jadi yatim, ya kan. Kalau semut Raja Sulaiman tuh lewat, injek-injek semuanya, banyak bapak-bapak yang nggak tahu tiba-tiba apa ini, keinjek-injek, palanya patah, kakinya patah, jadi banyak suami-suami yang cacat, ya kan, tidak bisa mencari nafkah, ya kan, gara-gara itu. Nah, siapa yang punya tanggung jawab? Raja Semut. Ya kan? Raja Semut itu bertanggung jawab kepada rakyatnya. Kalau sampai rakyatnya banyak yang meninggal, banyak para janda, anak-anaknya tidak tersantuni dari semut-semut itu, akhirnya kerajaan semut lah kacau. Siapa yang akan menghormati Raja Semut? Ya kan? Karena dia tidak bertanggung jawab. Ada musibah yang bakal datang, kemudian dia nggak menyelamatkan kaumnya. Jadi satu ungkapan ini jangan dianggap remeh ketika Raja Semut berkata, "Ya ayyuhan namal, wahai semut-semut kalian, udkhulu masakinakum, masuk ke rumah-rumah kalian." Itu bukan ungkapan biasa, itu adalah ungkapan tanggung jawab seorang pemimpin. Kalau nanti kalian keinjek, ya kan, patah kaki, pecah kepala, ya kan, yang repot keluarga kalian, mana belum ada ditanggung BPJS, ya kan? Pokoknya sembunyi aja, pokoknya amankan diri kalian, itu sebuah tanggung jawab. Nah, seorang pemimpin harus punya tanggung jawab itu, bukan ingin selamat sendiri, bukan ingin makan sendiri, bukan ingin menang sendiri, bukan ingin hebat sendiri, enggak. Tapi dia yang bertanggung jawab kepada orang-orang yang dia pimpin itu. Dan ini bisa dilihat dari skala yang besar. Semut mengajarkan kita kepada hal itu. Tapi ada satu kalimat yang lebih hebat ada satu kalimat yang hebat diucapkan oleh Raja Semut pada kalimat terakhir. Kata Raja Semut, la yahrimannakum Sulaiman wa junuduhu. Nanti Sulaiman nginjek-injek jalan sini, nginjek-injek di sini, dan dengan bala tentaranya juga lewat sini dan akan menginjak-injak kalian. Wahum la yash'urun. Tapi mereka nggak sadar kalau nginjekin kita. Apa satu kalimat istimewa ini? Satu kalimat istimewa ini, semut mengajarkan kita berbaik sangka. Saya ulang ya, semut mengajarkan kita berbaik sangka. Apapun yang terjadi pada diri kita, dari orang lain, dari siapapun, ya kan, dari pemimpin kah, dari kawan kita kah, dari yang bakal menyakiti, yang bakal melukai, yang bakal menyusahkan atau apa, maka kita baik sangka saja. Oh, mungkin dia tidak tahu kalau ternyata kalimat dia itu menyakiti hati saya. Oh, mungkin dia tidak tahu kalau ternyata ungkapan dia itu, sikap dia itu ternyata merusak atau menghancurkan saya. Oh, mungkin dia nggak tahu. Wahum la yash'urun. Jadi semut mengajarkan kita berbaik sangka dengan orang, ya kan? Kata Raja Semut, mereka lewat sini, mereka bakal nginjek-injek kalian, sembunyi kalian. Mereka nggak sadar kalau ternyata mereka itu menyakiti kita. Mereka nggak sadar kalau ternyata mereka itu melukai kita. Lebih baik kita cari aman. Maka nggak usah repot dengan orang-orang yang dia begini. Cari uzur, cari alasan kalau ada yang menyakiti, kalau ada yang melukai, kalau ada sikapnya kurang baik. Cari alasan untuk mereka. Mungkin mereka tidak tahu, mungkin mereka tidak sadar kalau mereka itu telah melukai kita. Kalaupun mereka sadar, biarkan saja, itu urusan mereka, ya kan? Kalau mereka tahu, mereka sengaja, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Ada orang yang datang kepada Kiai, "Pak Kiai, saya ditipu orang." "Alhamdulillah," kata Pak Kiai. "Kok alhamdulillah? Kok alhamdulillah Pak Kiai, saya ditipu orang?" "Karena engkau ditipu, bukan engkau yang menipu." Maka orang yang berbaik sangka, dia memilih aman, ya kan, dia selamatkan dirinya, dia tidak akan repot menghakimi orang. Coba begini, coba dasar pemimpin, dasar ini, terus ucapan-ucapan itu nggak akan menyelesaikan sebuah problem dan masalah, ya kan.
maka kita baik sangka saja dengan apa yang terjadi, maka hati kita menjadi lapang. Selamatkan diri kita saja, nikmati. Kita punya tanggung jawab tadi itu ya, Raja Semut ya. Raja Semut punya tanggung jawab dengan keluarganya, Raja Semut punya tanggung jawab dengan rakyatnya, maka dia bertanggung jawab dengan apa yang yang diamanahkan kepada dirinya itu. Kemudian tentang apa yang ada di sekitar yang menghantam dia ini, la yash'urun, ya, baik sangka saja terhadap apa yang terjadi. Maka fatabassama dhahikan min qauliha, Nabi Sulaiman mendengar dan tertawa, tersenyum dengan ucapan semut itu. Wallahu a'lam bishawab, ya.